Bismillah- Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Arvin Oktavianti dengan NIM 2009854 dari Program Studi Pendidikan Masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Sebagai salah satu mahasiswa program MBKM di Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Adanya saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah metodologi penelitian kualitatif yang diampu oleh Ibu Dr. Mintarsi Arbarini MPD dan juga Bapak Muarifuddin SPD MPD. Untuk memenuhi salah satu tugas ini yaitu untuk membuat proposal dan saya mengambil judul mengenai pelaksanaan perlindungan dan penegakan HAM di Kota Cimahi. Untuk selanjutnya terdapat kata pengantar yang berisikan rasa terima kasih saya kepada Ibu dan Bapak yang telah mengampu saya selama 1 semester ini. Dan juga saya menyadari untuk proposal ini masih banyak kekurangan dan kesalahan diakibatkan keterbatasan saya mungkin yang masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis memohon maaf sebesar-besarnya dan juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang membaca untuk perbaikan laporan ini. Dan juga penulis berharap proposal ini mendapat manfaat bagi penulis khususnya dan juga digunakan untuk pihak pada umumnya dengan baik. Untuk selanjutnya ini ada bab 1 yaitu pendahuluan. Untuk bab 1 ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan juga manfaat penelitian. Untuk yang pertama itu ada latar belakang. Salah satu ciri negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan HAM. Menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia merupakan salah satu negara hukum. HAM juga secara teori adalah hak-hak yang memenuhi dan melekat di diri manusia yang bersifatnya itu kodrati sebagai anugerah dari Tuhan yang harus dihormati, dijaga dan juga dilindungi. Mengapa saya mengambil judul terkait pelaksanaan penegakan dan perlindungan HAM di Kota Cimahi ini karena masih banyak yang belum menyadari gitu ya terkait hak asasi manusia ini di lingkungan masyarakatnya. Nah, esensi HAM ini adalah sebagai salah satu upaya untuk menjamin keselamatan eksistensi manusia secara utuh dengan menyeimbangkan tindakan antara kepentingan individu dan juga kepentingan publik. Nah, setiap hak itu tuh selalu beriringan juga dengan kewajiban. Maka selain HAM juga ada kewajiban yang harus dipenuhi agar HAM dapat dilaksanakan dan juga ditegakkan. Nah, kita juga selaku masyarakat gitu ya perlu menghormati dan juga memperhatikan terkait hak asasi manusia yang dimiliki oleh orang lain. Kesadaran akan HAM ini ada harga diri dan harkat lalu martabat manusia itu telah ada gitu sejak dulu dan memang sudah menjadi kodratnya manusia yang sejak lahir juga sudah diberikan hak asasi manusia oleh Tuhan. Nah, HAM ini merupakan salah satu topik yang cukup banyak dibicarakan dan juga cukup menjadi perhatian di masyarakat. Nah, terlebih di era reformasi seperti ini, HAM itu lebih dihormati dan juga lebih diprioritaskan dibanding di era-era sebelumnya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Indonesia merupakan salah satu negara hukum yang berkewajiban untuk menjamin pelaksanaan perlindungan dan penegakan HAM bagi warga negaranya, yaitu masyarakatnya. Nah, untuk tujuan dari penelitian ini merupakan menyampaikan berbagai informasi mengenai HAM, khususnya dalam pelaksanaan perlindungan dan penegakan HAM untuk mengungkapkan gitu mengenai pengetahuan publik tentang HAM dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya memahami peran masyarakat dalam melindungi HAM tersebut. Nah, untuk selanjutnya itu terdapat rumusan masalah yang saya rumuskan itu menjadi ada 2 rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana implementasi terkait pelaksanaan perlindungan dan penegakan HAM di Kota Cimahi itu sendiri, dan yang kedua itu ada faktor apa saja yang membantu dan menghambat pelaksanaan perlindungan dan penegakan HAM di Kota Cimahi. Untuk selanjutnya itu terdapat tujuan penelitian. Untuk tujuan penelitian ini juga terdapat 2 tujuan, yaitu yang pertama mempelajari dan menerima informasi
dan data yang akurat terkait pelaksanaan perlindungan dan penegakan HAM di Kota Cimahi. Dan yang kedua itu meneliti dan menerima informasi, faktor yang membantu dan menghambat pelaksanaan perlindungan dan penegakan HAM di Kota Cimahi ini. Nah, selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis ini, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian untuk selanjutnya dan juga menghasilkan suatu konsep yang lebih baru dan diharapkan dapat memberikan pemikiran yang lebih baik terhadap perkembangan hukum di Indonesia. Untuk selanjutnya, terdapat manfaat praktis yang dibagi menjadi kepada tiga bagian. Yang pertama, pelaksanaan perlindungan dan penegakan HAM di suatu wilayah, khususnya di Kota Cimahi, dimaksudkan untuk menjadi bahan suatu informasi dan pemahaman yang baru bagi penulis sebagai hasil penelitian ini. Dan hasil penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi pemerintah, terutamanya dalam membuat kebijakan, menjalankan kewajiban, dan memungkinkan untuk seluruh masyarakat dapat menyuarakan pengaduan atas pelanggaran HAM tersebut yang sering terjadi. Untuk yang ketiga, kajian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat tentang Indonesia yang secara aktif melahirkan gagasan-gagasan baru terkait pelaksanaan perlindungan dan penegakan HAM itu sendiri. Untuk selanjutnya ada bab 2 yang membahas terkait kajian teori, ada pengertian hak dan juga pengertian hak asasi manusia. Lalu ada hak asasi manusia di Indonesia. Nah, mungkin sudah dijelaskan di awal terkait sebagian tentang HAM itu ya. Maka mungkin dijelaskan itu ya di sini terkait hak itu sendiri itu apa sih? Hak itu sudah ada bahkan sebelum lahir itu manusia itu sudah diberikan hak itu gitu. Nah, dalam KBBI sendiri untuk mendefinisikannya, hak itu sebagai kepemilikan untuk menuntut kekuasaan atau sesuatu atau seseorang. Jadi itu tuh hak kita gitu. Nah, untuk penerapan hak yang merupakan aspek normatif yang melekat pada diri setiap manusia mencakup ruang lingkup persamaan hak dan kebebasan yang berkaitan dengan interaksi antara manusia dengan atau yang lainnya. Nah, hak seseorang ini harus diberikan karena kedudukannya sebagai suatu individu. Hak merupakan suatu unsur normatif yang melekat pada setiap orang gitu atau setiap individu yang praktiknya berada di bawah payung persamaan hak dan kebebasan dalam interaksi antara individu atau pihak tertentu. Nah, selanjutnya ini ada terkait pengertian hak asasi manusia. Nah, HAM ini mungkin tadi sudah dijelaskan di bagian latar belakang sekilasnya. Nah, HAM ini merupakan hak yang melekat karena keberadaan manusia atau individu tersebut. Negara, hukum, dan pemerintah itu wajib untuk menghormati dan memelihara anugerah dari Tuhan ini gitu ya. Karena ini tuh sudah kodrat yang tidak bisa diubah gitu untuk HAM itu sendiri. Nah, ada salah satu pandangan dari John Matterson tentang HAM adalah hak bawaan yang tanpanya kita tidak dapat hidup sebagai manusia. Nah, pandangan lain terkait HAM ini terdapat dari beberapa ahli gitu ya. Yang pertama itu ada dari John Locke yang mengungkapkan bahwa HAM merupakan hak yang timbul sebagai hak kodrati dari pemberian Tuhan kepada umat manusia. Nah, yang kedua itu ada John Matterson yaitu setiap orang itu tidak dapat hidup tanpa hal-hal tersebut karena memiliki sesuatu hak dan kewajiban dan yang tidak mungkin. Yang ketiga itu ada pernyataan dari Miriam Mudiarjo yaitu hak dinikmati oleh setiap orang di dunia sejak mereka lahir gitu. Nah, yang keempat itu ada menurut Profesor Kuncoro HAM merupakan memiliki ciri-ciri mendasar gitu karena bersifat inherent dan karenanya tidak dapat dipisahkan. Nah, untuk ciri-ciri HAM sendiri sudah melekat di manusia sejak ia dilahirkan, berlaku untuk semua orang terlepas tanpa memandang suku, ras, agama, dan yang sebagainya. Yang ketiga itu tidak bisa dilanggar.
Nah, untuk HAM di Indonesia itu seperti gimana sih? Nah, salah satu dari banyaknya negara yang menghargai dan melindungi HAM adalah negara Indonesia. Instrumen hukum untuk menegakkan dan melindungi HAM masyarakat Indonesia dikembangkan oleh pemerintahnya itu sendiri. Nah, Tuhan itu sudah menciptakan manusia itu dengan dua aspek. Yang pertama itu ada aspek sosial dan juga aspek individualitas. Dalam memuat gagasan mengenai penjelasan Pancasila mengenai HAM, akibatnya semua orang bisa dituntut untuk mengakui dan menghormati HAM orang lain. Nah, diartikan bahwa HAM ini membatasi kebebasan setiap orang. Kewajiban ini berlaku itu tidak hanya bagi setiap individu dalam masyarakat, tetapi juga di berbagai organisasi segala bidang, khususnya di negara dan pemerintahan dan juga di negara Indonesia. Nah, sebagai upaya dari pengadilan HAM tersebut untuk memberikan jaminan HAM di Indonesia, dibentuklah banyak lembaga-lembaga untuk menegakkan HAM tersebut. Yang pertama itu ada Komnas HAM dan juga ada Pengadilan HAM. Nah, selain keberadaan perangkat hukum dan penegakan HAM di Indonesia, lembaga penegakan HAM di Indonesia seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan yang sebagainya juga diperlukan untuk menangani dan mengelola masalah HAM. Nah, agar si permasalahan HAM di Indonesia itu semakin sedikit dan HAM juga dapat ditegakkan dan juga ditingkatkan terutamanya di Indonesia. Nah, untuk selanjutnya itu ada bab 3. Bab 3 itu terkait metodologi penelitian. Nah, untuk metode penelitian yang sendiri ini, nah tujuan metode penelitian ini adalah untuk menyelidiki masalah tertentu untuk memperoleh data yang digunakan untuk mencari solusi dari setiap permasalahannya. Nah, dalam memperoleh gambaran ini mengenai pelaksanaan perlindungan dan penegakan HAM di Kota Cimahi ini menggunakan metode survei untuk penelitiannya karena em, untuk metode survei ini bisa memperoleh data populasi dalam jumlah besar dari sebuah sampel yang kecil. Nah, tujuan penelitian ini, nah kenapa metode tersebut dipilih? Nah, untuk mempelajari, meneliti dan memperoleh informasi data yang akurat terkait dengan pelaksanaan perlindungan dan penegakan HAM di Kota Cimahi. Untuk lokasinya, terkait hasil yang diperoleh setelah menentukan beberapa kriteria dan sampel yang diambil, maka daerah yang menjadi lokasi penelitian adalah di Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Untuk respondennya sendiri dalam penelitian deskriptif ini, responden sangat memiliki peran penting karena terkait informasi dan pengumpulan data tersebut tuh didapatkannya itu dari responden. Nah, data yang terkumpul dari responden ini bisa melengkapi suatu solusi atas permasalahan yang ditemukan oleh peneliti serta penyebab dan mengapa dan juga akibat dari permasalahan tersebut itu bisa ada. Nah, berdasarkan teori tersebut, responden dari penelitian ini adalah masyarakat Kota Cimahi yang terlibat dalam upaya pelaksanaan perlindungan dan penegakan HAM di Kota Cimahi. Selanjutnya ada jenis dan sumber data. Nah, untuk jenisnya ini adalah deskriptif. Mengapa? Penelitian deskriptif karena jenis penelitian deskriptif ini tuh sebagai mengidentifikasi gitu dan mengkategorikan suatu fenomena atau fakta sosial dengan menguraikan berbagai karakteristik yang terkait dengan masalah dan unit yang diteliti. Nah, penelitian deskriptif ini juga bertujuan untuk menawarkan laporan peristiwa secara metodis, faktual, dan akurat baik dulu ataupun sekarang yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, kelompok atau kelompok sosial tertentu, objek, populasi, peristiwa yang mungkin terjadi, dan juga di peristiwa terkini. Nah, dengan digunakannya desain penelitian ini, maka didapatkan data gitu dan menganalisis apakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan dan penegakan HAM di Kota Cimahi ini.
Untuk selanjutnya itu ada instrumen penelitian berupa pengumpulan data dengan wawancara. Nah, ini tuh ada pedoman terkait wawancara, pelaksanaan perlindungan dan penegakan HAM di Kota Cimahi untuk wawancara kepada respondennya bisa mengisi nama, jenis kelamin, usia, dan pekerjaan. Adapun beberapa daftar pertanyaan, mungkin di sini ada 10 pertanyaan. Nah, selanjutnya ada teknik pengumpulan datanya. Teknik pengumpulan datanya itu terdapat 4 yang bisa diambil. Nah, untuk yang pertama itu ada wawancara dengan mengajukan pertanyaan kepada responden secara langsung. Dan juga nanti itu peneliti menulis jawaban dari responden tersebut. Nah, lalu yang kedua itu ada menggunakan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Nah, dokumen ini tuh bisa berupa kata-kata, gambar, atau foto, video yang dibuat oleh suatu individu gitu, dan juga jurnal. Gambar yang berfungsi sebagai dokumentasi seperti foto dan lain-lain juga bisa dijadikan sebagai bahan untuk penelitian ini. Nah, yang ketiga itu ada pengamatan langsung atau kita lebih sering menyebutnya itu observasi. Nah, si observasi ini merupakan suatu metode pengumpulan data yang hanya menggunakan mata tanpa bantuan peralatan umum lainnya. Nah, untuk beberapa lembaga dan instansi serta lokasi lain yang terkait dengan topik yang dibahas akan menjadi bahan observasi langsung. Nah, aspek yang sangat krusial dalam metode pengumpulan data observasi ini adalah mengandalkan ingatan penelitian saat melakukan observasi tersebut. Untuk yang terakhir itu ada FGD atau Focus Group Discussion, merupakan topik yang diberikan kepada responden terpilih dengan mengadakan suatu diskusi yang lebih terfokus. Nah, selanjutnya ini ada teknik analisis data. Nah, sebelum memasuki lapangan dalam meneliti dengan metode kualitatif ini, peneliti itu melakukan analisis data. Nah, untuk analisis data ini terdapat beberapa langkah yang digunakan menurut Sugiono 2014 dalam Sugiono 2014 dan pernyataan ini menurut Miles dan Haberman di 1984. Nah, untuk menganalisis data ini, yang pertama itu ada pengumpulan data yang mencakup pemeriksaan semua data yang tersedia dari berbagai sumber, seperti contohnya itu wawancara, dokumen pribadi, gambar, foto, dan yang sebagainya. Yang kedua ada reduksi data atau meringkas dalam memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang pentingnya saja. Yang ketiga itu ada penyajian data yang berupa informasi. Nah, data tersebut itu saling berkaitan terkait penelitian, studi pustaka, dan juga observasi. Nah, untuk yang terakhir itu ada penarikan kesimpulan, yaitu hasil penelitian ini memenuhi arah penelitian berdasarkan hasil analisis data. Nah, hasil akhir dari penelitian kualitatif merupakan wawasan yang sebelumnya itu tidak diketahui langsung. Lalu untuk selanjutnya itu ada teknik keabsahan data. Nah, saat melakukan keabsahan data ini, apa yang sebenarnya terjadi pada subjek dengan apa yang dilaporkan peneliti itu, jika tidak ada perbedaan antara hasil atau data penelitian kualitatif, bisa dianggap data tersebut itu absah gitu atau valid. Namun jika dalam penelitian ini realitas datanya itu bervariasi dan bergantung pada struktur manusia yang tercipta dalam diri seseorang sebagai hasil dari proses yang unik, dan juga uji kredibilitas digunakan untuk mengetahui keabsahan data dalam penelitian kualitatif. Ada juga beberapa metode untuk menguji
kredibilitas data dalam penelitian kualitatif, yaitu ada 3. Yang pertama itu ada perluasan observasi, di mana peneliti kembali ke lapangan untuk melakukan kembali observasi, mempertanyakan hasil observasi, dan juga menemukan sumber informasi baru. Nah, untuk waktunya sendiri ini ditentukan oleh kedalaman, keluasan, dan juga kepastian data. Yang kedua itu ada meningkatkan kegigihan dengan membutuhkan pengamatan yang lebih hati-hati dan juga konsisten. Nah, dengan cara ini keamanan informasi dan peristiwa dapat direkam secara akurat dan juga lebih sistematis. Nah, membaca berbagai buku atau referensi lainnya serta hasil penelitian atau dokumentasi dapat mendongkrak gitu untuk tekad dari si peneliti ini. Nah, dalam uji kredibilitas ini, triangulasi diartikan sebagai pemeriksaan informasi dari sumber yang berbeda dengan cara yang berbeda juga, dan juga pada waktu yang berbeda juga. Nah, di sini ada daftar pustaka yang saya ambil terkait dengan proposal ini. Ada daftar pustakanya. Nah, untuk ini sekian video yang bisa saya sampaikan terkait proposal metodologi penelitian kualitatif ini. Mohon maaf jika masih ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.